Sehingga dari baca ini kitabnya Sayyid Abdul Harun, saya alhamdulillah baca dan saya baca mungkin 2 jam khatam karena memang pola itu pola mainstream. Jadi penting membaca kitab dengan mudah dan gamblang itu penting karena itu artinya ada mindset bersama, ada pikiran bersama yang kita terimanya itu sudah sayyul lisyarifin, nyaman. Jadi kalau saya baca kitab itu ukurannya gampang. Kalau saya baca kok nyaman gampang berarti ya sepikiran karena ya memang mindset yang sama. Dan ciri utama kebenaran itu harus dicatat sayyul lisyarifin. Jadi kebenaran itu harus mudah dicerna. Caranya gimana ya tadi saya ulang lagi kita harus mau mendengar. Jadi beberapa pemahaman yang keliru dulu misalnya tidak ada penyakit menular. Kemudian ada orang Arabi yang mencoba onta yang waras dijejerkan yang kudisen. Yang ternyata yang waras jadi kudisen. Sehingga mereka protes, ya Rasulullah kata engkau la adwa walatiyarota. Tidak ada penyakit menular. Ini onta sembuh, onta sehat. Karena onta kudikan ternyata ikut kudikan. Lalu sama Nabi dibenarkan, paman adal awala. Lalu yang nulari yang pertama siapa? Itu asli ya Rasulullah dari Allah. Nah, ternyata pemahaman tadi, dikira penyakit nggak boleh menular, itu dicoba yang sakit dijajarkan yang sehat, tapi Nabi membenarkan maksud saya awal penyakit itu dari siapa? Tentu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya, akhirnya ada logika bersama bahwa untuk menghadapi sesuatu itu pentingnya mendengar. Kemudian yang terakhir, dan saya mohon nanti diskusinya tentang kitab ini, al-hulu wa takfir. Di mana-mana itu yang namanya nabi itu ya orang kafir dijadikan sebagai muslim. Orang baik juga gitu. Di mana-mana orang baik minyak yang fasik jadi soleh. Yang soleh bodoh menjadi soleh pinter. Yang setengah pinter menjadi pinter banget. Syukur-syukur jadi wali. Nah logika-logika itu harus permanen. Di mana-mana ya inginnya kita itu ya yang enggak baik jadikan baik. Ini bukan kebalik, yang sudah baik dikafirkan, yang sudah anggota dikeluarkan. Itu aja secara organisasi masalah kan. Jadi takfir itu sebenarnya tidak usah dalil sudah jelas. Masa yang sudah masuk dikeluarin. Oh yang di luar saja difasilitasi kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salam. Kalau kamu mau masuk Islam, fasilitasnya itu yufar lahum ma qad salam. Masalah-masalah kamu, dosa-dosa kamu akan dihapus. Jadi tahu-tahu orang yang min ahli la ilaha illallah karena kesalahan tertentu, entah pegang patok kuburan, entah apalah peringatan sesajen langsung dikafirkan. Ini kan jadi aneh. Padahal acaranya tahlilan. Menjadi aneh karena satu kalimat sing dakhala bihal kafiru al-islam. Satu kalimat yang menjadikan orang kafir menjadi Islam. Kemudian dengan kalimat yang sama orang Islam hanya menjadi kafir hanya karena pegang patok kuburan atau karena acara-acara tahlilan yang dia khurafat. Ini kan jadi aneh dengan kalimat yang sama, yang satu berstatus mengislamkan, yang satu berstatus mengkafirkan. Nah, sering mendengar gini insya Allah menjadi luar biasa. Masyhur itu dicerita di Bukhari, dan saya senang cerita itu ada orang syaribul khamri. Mulai dulu memang muhibbinnya Kiai itu macam-macam. Dia itu syaribul khamri, tapi kalau nggak di masjid nggak senang. Dia sukanya di dekat-dekat masjid, karena dia nggak mau jauh dari tempat orang soleh. Sehingga ketika dikhat oleh Nabi, karena keseringan minum, sampai wakana yulaqabu himaron di Bukhari disebut orang itu panggilannya himar. Tapi ketika sahabat mulai melaknati dia, kata Nabi la tal'anu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Kamu jangan melaknati pemuda itu, bagaimanapun dia senang Allah dan Rasul. Itu di bab tobat, di beberapa bab di kitab Ihya dijelaskan, sama masih ingat kalimatnya. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan orang itu dengan salahnya dia syurbul khamri, tidak dikeluarkan dari status mahabbah. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Karena ya maksiat itu desainan hawa nafsu dan itu biasanya zallah. Zallah itu tidak status. Tapi kalau mahabbahnya seorang mukmin pada Rasulullah itu status. Dia tahu Rasulullah itu orang benar, maka dia ingin mahabbah. Ya, karena dia punya nafsu, terus ada zallah. Jadi harus dibedakan mana status, mana zallah. Kita orang Indonesia ya loyal sama Indonesia. Kita KTP Indonesia, kartu anggota keluarga ya Indonesia. Tapi jangan juga kalau zallah langsung tidak menjadi warga Indonesia. Kalau ada sanksi ya sanksi aja, tapi jangan sanksi tidak berstatus Indonesia. Sama mukmin juga gitu. Kalau salah ya salah saja. Tapi jangan terus berstatus tidak mukmin dan seterusnya.